Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama, kedua, ketiga. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Saya bacakan. Khotbah di bukit, ini khotbah Yesus. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Latar belakang dari kisah ini adalah Yesus memulakan pelayanannya setelah dia menghabiskan puasa di padang gurun, dan dia tampil di Galilea sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan sampai pada suatu tempat ini di atas bukit, dia melihat orang ramai, orang banyak, dan dia mau menyampaikan satu pesan tentang kerajaan Allah. Dan kita perlu mengerti atau belajar bahwa di dalam Matius, penekanan daripada kitab Matius ataupun Injil Matius ini adalah tentang kerajaan Allah dan tentang sikap hati. Maka kita dapat belajar, kita fokuskan di ayat yang ketiga. Yesus mengajar, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apa? Karena orang-orang miskin yang di hadapan Allah ini, mereka yang empunya akan memiliki kerajaan surga. Jadi berbahagia di sini secara ringkas mungkin tidak terlalu mendalam. Kita boleh mengartikan bahwa berbahagia di sini dipanggil Tuhan. Tuhan menyebut orang berbahagia, yaitu mereka memiliki damai, memiliki sukacita yang sejati, memiliki suatu kegirangan di dalam kehidupan, di dalam hati, mempunyai satu kegembiraan yang sempurna. Di sini yang berbahagia dikatakan miskin di hadapan Allah, bukan bermaksud miskin secara harta, tapi yang ditekankan di sini adalah tentang sikap hati. Apakah kita memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah, yaitu bahwa kita merasa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Dan seluruh Injil adalah tentang itu, bahwa tidak ada manusia yang boleh menyelamatkan dirinya. Keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. Tapi anugerah itu hanya dapat diterima jikalau orang menerima anugerah itu, jikalau orang merasa bahwa dia seorang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang boleh melayakan dia. Oleh korban Yesus di atas kayu salib, oleh kematian dan kebangkitannya, orang-orang percaya kepadanya, pada korban itu dapat dibenarkan di hadapan Allah dan diselamatkan dari dosa, dari penghukuman. Maka mereka yang menyadari, sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan, merekalah orang-orang yang berbahagia, merekalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan, keselamatan, kerajaan surga, mewarisi kerajaan surga. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerima Yesus, diberikannya hak menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian, apabila kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi inilah teks yang kita belajar pagi hari ini. Kita mau belajar di dalam seluruh kehidupan kita terus bergantung pada Tuhan. Kita mau terus mempunyai sikap yang menyadari bahwa kita perlukan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan kita boleh memberitahukan kepada orang lain bahwa tanpa Tuhan tidak ada maksud sebenar di dalam kehidupan ini.
Tanpa Tuhan tidak ada penyelamatan.